Iya, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bandung. Selamat pagi Medan. Hari ini kembali hadir online briefing 14 November 2014. Seperti yang Pak Dwi katakan tadi ya, market begitu bergejolak. Kalau mau dilihat kembali teman-teman yang mungkin eh, trading di forex atau bahkan di komoditi itu kemarin harga ada beberapa item yang luar biasa kembali menyentuh level low dan yen juga saat sekarang ini melemah terhadap dolar. Tapi kita coba perhatikan pelan-pelan berurut yang mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk hari ini. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah perkasanya dolar Amerika Serikat ya. Dari beberapa bulan yang sudah berlalu, ini Maret awal mula kuatnya dolar Amerika Serikat ini terhadap hampir semua mata uang yang ditradingkan terhadap dolar. Dari level 78 kurang lebih ya, sampai hingga saat sekarang ini masih eh, cenderung dalam kondisi up jika kita tarik dari garis Fibonacci di 0,0% sampai 100. Penguatan dolar ini hampir eh, nyaris 100% ya. Namun jika kita perhatikan kembali ada dua candle di sini yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan, namun tidak begitu direspon oleh pasar karena kita ketahui sendiri bahwa sentimen-sentimen untuk akhir-akhir ini di dolar Amerika Serikat sendiri masih dalam cenderung menunjukkan kekuatan pasar untuk Amerika Serikat jika ditinjau dari banyak segi ya. Kemudian kemarin juga ada banyak perbincangan yang mengatakan dari beberapa pimpinan di wilayah untuk The Fed Amerika Serikat banyak sentimen, tapi tetap uh, kita menjaga bahwa level untuk dolar ini masih kelihatan strong dengan ditandai dari candlestick uh, ini mother candlestick ya 3 hari yang lalu ini hari Jumat, Kamis mereka ini hari Rabu ini penguatan sampai close daily itu di atas dari level high sebelumnya yang pernah ditinggalkan ini kembali diuji dan benar market merespon sangat positif sekali dari penguatan dolar. Nah, ini berarti juga mempunyai sinyal yang kuat untuk mata uang yang lain di samping juga kita harus memperhatikan sektor berita-berita yang disajikan. Nah, walaupun dari data-data yang disajikan hari Kamis kemarin ini menunjukkan adanya kelemahan dari laporan unemployment claims dan job openings ini juga mengalami penurunan. Namun yang perlu digarisbawahi kembali adalah sentimen-sentimen pasar terakhir ini terhadap dolar yang terus menguat sehingga data negatif sekalipun ini market tetap berpegang pada sentimen. Nah, ini yang mungkin harus lebih diwaspadai untuk penguatan dolar ini ya. Nah, eh, yang menarik adalah ini saya capture di weekly. Nah, nanti apabila sampai malam market tangguh terhadap eh, batas 100% Fibonacci yang kita letakkan di sini, maka kemungkinan besar masih juga ada satu momen yang mungkin membuat dolar akan bertengger di atas 88.35 atau 88.50 yang juga tentunya akan membuat mata uang yang tradingnya atau trade fairnya itu terhadap dolar akan juga semakin melemah ditambah dengan sentimen-sentimen dari negara masing-masing. Nah, ini mungkin yang sedikit di
apa ya saya bilang Pak Dwi, diwaspadai mungkin ya penguatan dolar terhadap beberapa instrumen yang lain. Pak Dwi mungkin ada tambahan untuk di US ini. Iya, nampaknya juga berita negatif terhadap survei job opening maupun terhadap jobless claim sendiri tidak terpengaruh dengan penguatan para pelaku pasar untuk mengambil posisi di dolar secara keseluruhan. Kemudian yang sangat terpengaruh kemarin itu hanya pound sterling terhadap US dollar, Pak. Bisa jelas Pak, kenapa seperti itu, Pak? Ya nanti kita beralih ke pounds lah Pak ya. Pelan-pelan kita coba untuk melihat peluangnya. Oke baik, kita sebelum ke pound sterling ke zona euro terlebih dahulu ya Pak Dwi. Oh ya. Ini saya ambil di 4 jam. Nah, di 4 jam kelihatan kecenderungan pola tren besar masih dalam kondisi downtrend dengan support yang kita perhatikan di gambar ini terbreak dari pergerakan harga, kemudian support selanjutnya ini terbreak lagi dari pergerakan harga, dan selanjutnya support terakhir yang kita perhatikan juga terbreak dari pergerakan harga. Namun support terakhir yang kita perhatikan kurang lebih di area 1.2370-an atau 1.2350-an ini tidak mampu diteruskan oleh pergerakan pasar di 4 jam. Market berkonsolidasi dalam range area di 1.2494 dan low terakhir itu kurang lebih ada pada kisaran di 1.2421 yang menunjukkan juga adanya indikasi triangle. Kemarin juga sudah dijelaskan tentang masalah ini. Nanti juga kita akan coba melihat apakah untuk euro USD ini atau mata uang zona Uni Eropa ini cenderung akan mengalami penguatan atau akan cenderung mengalami pelemahan. Nah, titik support dan resisten yang kita terapkan di sini adalah sebagai melihat apakah mata uang dari zona Uni Eropa ini akan kembali pada posisi di mana uh, support yang sekarang menjadi resisten akan diuji atau bahkan market akan mencoba untuk membreak sekali lagi posisi low yang ada di 1.2350-an atau 1.2360-an di sini untuk hari ini. Nah, kita bisa melihat untuk kejadian berita yang mungkin akan dirilis untuk hari ini di Jumat 14 November. Banyak data ya yang notabene-nya adalah ada efek high impact dan medium impact. Nah, ini mungkin yang jadi satu bahan perhatian untuk para traders saat ini, di mana level pembentukan harga di triangle ini akan mungkin menjadi salah satu acuan kembali untuk melanjutkan tren yang down atau mencoba untuk melawan dari posisi sekarang mencoba untuk bullish. Nah, beberapa data yang disajikan untuk hari ini, teman-teman yang trading di euro juga bisa memperhatikan untuk hari ini beberapa data yang tersaji. Untuk high impact di sini kita boleh perhatikan dari France, Prancis ya, prelim GDP, kemudian dari Jerman juga sama, yang di sini dirilis datanya positif 0,0% menjadi 0,1%, minus menjadi plus, dan di sini ada non-farm payroll quarter per quarter dari Prancis juga datanya dirilis positif, kemudian Italian prelim GDP juga dirilis positif ini. Kemudian ada construction yang juga ini sangat fantastis ya apabila prediksinya dari yang lalu minus 3,9% menjadi 3,7%. Apabila memang rilisan data untuk hari ini sesuai, ya kemungkinan besar juga ini akan menggerakkan pasar yang cukup bergejolak. Kemudian ada final CVI, kemudian flash GDP quarter per quarter. Di sini juga rilisan data positif.
Berarti jika kita mau mengambil rata-rata dari semua prediksi yang disajikan untuk hari ini, tentunya ini akan menjadi satu acuan penting buat kita semua untuk melihat pasar yang mungkin akan bergejolak untuk siang hari ini. Nah, batasan tentunya kita juga harus mengetahui dari efek berita yang nantinya disajikan disandingkan dengan analisa dari candlestick ataupun secara teknikal, batasan yang kita ambil adalah 1.2494, 1.2421, di mana 2494 sebagai resisten dan 2421 sebagai support. Nah, break salah satu di antaranya dari efek berita yang disajikan, ini memunculkan tanda tanya yang juga kita harus ikuti dari apabila mother candle sampai terbentuk, ya ini kemungkinan akan coba untuk melanjutkan penurunan atau akan coba untuk melanjutkan kenaikan. Namun, jika kita perhatikan sekali lagi secara teliti, data yang disajikan hampir positif untuk hari ini. Apakah mampu untuk melawan posisi downtrend sekarang atau mencoba untuk menjadi pola penerusan dari downtrend? Pak Dwi, mungkin ada tambahan untuk di Euro, Pak Dwi? Ya, cukup menarik sebetulnya dari pelemahan euro, tren pelemahan euro ternyata tertahan dengan fundamental data yang akan disajikan untuk hari ini. Nampaknya pelaku pasar juga mengamati dimulai dari jam setengah 2 siang hingga jam 5 sore nanti terhadap data-data dari Prancis, Jerman maupun secara keseluruhan dari flash GDP quarter to quarter yang semuanya keseluruhan bagus. Kemudian saya cukup menarik dilihat adalah mother candle di 1.52. Saya kira itu batasan yang cukup menarik juga untuk diamati harga high maupun harga low-nya. Sehingga terlihat resisten yang cukup kuat teridentifikasi ke area situ, Pak. Oke, silakan Pak Yudi untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Itu tadi tambahan untuk euro. Nah, sekali lagi ini juga jadi bahan perhatian penting buat Anda, baik yang Anda akan tawarkan ataupun yang akan Anda eksekusi untuk siang hari nanti. Kemudian ini ada GBP maksud saya, Inggris, yang kalau kita perhatikan dari pola candlestick di time frame daily luar biasa untuk strong downtrend ya. Saya garis beberapa di sini yang coba kita ambil dari titik support dan titik resisten terkuat yang pernah dibentuk oleh perjalanan harga. Ini juga kemarin saya ingat sekali Pak Dwi membahas untuk GBP dan proyeksinya untuk selanjutnya. Namun jika kita perhatikan secara candlestick di sini ada beberapa poin penting yang harus kita cermati adalah di mana strong support yang pernah terjadi di area sebelumnya ini jadi satu catatan penting sudah terbreak oleh satu candlestick yang kita bilang fantastis di sini pergerakannya dari candlestick sebelum-sebelumnya dan dilanjutkan dengan respon yang ditunjukkan oleh pasar nih kuat dalam kondisi downtrend. Walaupun pada sampai titik support market kembali bereaksi terhadap penguatan harga, namun penguatan harga cukup tertahan di area support strong yang kini menjadi resisten. Selanjutnya market menunjukkan pola downtrend dan pada akhirnya jika kita perhatikan dari kondisi yang terbentuk adalah kemarin ini support strong juga sudah terbreak yang dikatakan Pak Dwi tadi. Market GBP sangat reaktif untuk kemarin sehingga sampai menyentuh level low di area 1.5689 untuk running tadi pagi saya capture ini. Nah, satu perhatian penting buat teman-teman semuanya adalah ini mungkin saya cuma mempertegas kembali karena sudah disampaikan dari beberapa hari yang lalu bahwa market cenderung akan coba untuk menguji ke posisi terendah kembali. Saya ambil Fibonacci dari kondisi 100% dan 0% yang kita letakkan secara terbalik, 0% di atas dan 100% di bawah. Ini masih cenderung pola penerusan untuk GBP USD dalam kondisi downtrend.
Hal ini bisa diperhatikan dari kondisi strong spot yang sudah terbreak oleh pergerakan pasar, dan selanjutnya untuk support minggu kemarin ya, atau support awal minggu ini sudah juga tertembus oleh pergerakan harga. Tentunya kuat sekali permintaan pasar jika diamati dari pola candlestick, 3 candlestick di sini ya. Ini masih cenderung dalam kondisi downtrend, maka masih mempunyai posisi yang bagus untuk pengambilan posisi short di market GBP dengan target 1.5555 untuk posisi GBP. Nah, kita juga harus memperhatikan kemarin data yang disajikan untuk GBP ini dalam kondisi yang juga tidak menguntungkan, walaupun ada satu data yang tercampur bagus, tapi reaksi terhadap mata uang Inggris ini masih dalam cenderung downtrend. Pak Dwi, mungkin analisa yang kita sajikan untuk pound sterling masih memungkinkan untuk menguji di area 1.5555. Mungkin ada tambahan atau sanggahan? Silakan Pak Dwi. Nampaknya juga saya secara teknikal cukup menarik sebetulnya pada saat dia break terhadap support, terjadi pullback mengarah ke 61.8 yang merupakan derajat Fibonacci utama untuk reversal. Kemudian terbreak lagi sehingga teori terjadinya reversal terhadap support setelah terjadi break terhadap support, kemudian reversal, kemudian kedua kalinya menguji support kembali, terindikasi bahwa market akan kencang sampai ke tadi itu batasannya 1.55. Saya setuju. Kemudian juga pada level-level tersebut kita perhatikan untuk time frame yang lebih kecil, apakah terjadi pembalikan kembali atau tidak. Kemudian respon terhadap fundamental saya kira juga tetap menjadi fokus utama untuk akhir minggu ini untuk pound sterling, sehingga penurunan pound sterling juga terbantu manakala dolar terus mengalami kenaikan. Jadi antara pound sterling terhadap US dollar ini akan menunjukkan kata sepakat untuk terus mengalami penurunan untuk pound sterling terhadap US dollar. Begitu Pak Yudi, silakan. Jadi kelihatan ada pola pergerakan balik ya Pak, antara US dengan GBP. US menguat, GBP menurun. Mungkin begitu ya Pak ya? Iya. Nah teman-teman, sekali lagi GBP masih punya peluang, jangan lewatkan 1.55. Ini sangat menarik sekali untuk jadi tujuan kita di posisi short untuk market GBP USD ini. Nah, selanjutnya kita akan ke Jepang, di mana jika kita perhatikan dari data fundamental akhir-akhir ini, di mana isu pemilihan umum di Jepang yang akan dimajukan, kemudian kebijakan-kebijakan Jepang juga yang tentunya sangat menjadi perhatian bagi para traders ya, dimana jika kita ambil, ini saya capture, 2 kali saya menggunakan Fibonacci. Fibonacci yang pertama adalah saya menarik dari titik low ke high yang menjadi batasan untuk di bulan September kemarin, karena market merespon kembali negatif di areal ini, kurang lebih di 110. Nah, ini juga menjadi satu targetan kita kembali, karena kalau kita hitung dari beberapa bulan yang lalu 110 akan terbreak. Dan betul di area 110 market bereaksi terhadap pergerakannya di mata uang Japanese Yen. Namun pola pembalikan yang terjadi di area 110 tertahan di angka ajaib di 61.8, 50.0, dan 38.2 di Fibonacci jika kita tarik dari low ke high yang terbentuk. Dan memang betul market membentuk pola pembalikan di 50% Fibonacci, tepatnya di 105.48 sampai 110 ini terbreak ya. Wah, ini luar biasa sekali kalau menurut saya Pak Dwi. Dari analisa candlestick, ada satu mother candle yang sangat luar biasa sekali menunjukkan penguatan pasar terhadap Japanese Yen ini
amat begitu kencang karena eh, kejadian-kejadian yang terjadi ya dari beberapa bulan yang kita perhatikan. Jika kita kembali lagi, ini mungkin ada kaitannya dengan sektor indeks ya, di mana pelaku pasar melakukan hedging terhadap posisinya di Japanese Yen dan di indeks di Nikkei. Nah, kalau kita perhatikan pelemahan di Nikkei juga merespon positif penguatan pelemahan di Yen ini juga direspon positif terhadap penguatan di Nikkei. Nah, satu informasi kembali, saya kembali menaruh Fibonacci dari high yang sekarang menjadi eh, support atau resisten yang menjadi support ke tingkat terakhir dari pergerakan pasar di target pertama. Ini kalau kita tarik dari 0% ke 100% Fibonacci pertama, maka akan menghasilkan target 115, dan saya tarik kembali dari 115 ke 100, ini akan menghasilkan 161.8, tepatnya di angka 119. Reaksi pasar terhadap garis yang kita perhatikan ini adalah masih cenderung dalam kondisi up, di mana ditandai dengan beberapa candlestick juga masih open di bawah, close di atas. Itu artinya pelaku pasar meminati untuk posisi buy. Target selanjutnya mungkin 119 apabila kejadian terus mengarah kepada yen yang terus disoroti untuk melemah. Tadi mungkin ada tambahan dari Japanese yen ini, Pak. Iya, saya melihatnya nampaknya akan sedikit tertahan untuk kenaikan dikarenakan body yang terbentuk secara daily juga semakin rendah. Kemudian juga fundamental meskipun dalam keadaan terus menerus stimulus akan dikucurkan dari optimis dari Gubernur Bank Sentral dari Jepang sendiri, nampaknya juga terlihat akan terjadi istirahat sebentar lagi dikarenakan candle yang mengecil mengindikasikan volume transaksi yang menurun. Demikian Pak Yudi. Jadi dengan kata lain, mungkin pelaku pasar di Indonesia lagi menunggu momen atau gimana ini, Pak? Kalau Iya, nampaknya udah ya kita lihat juga resisten yang terkuat di situ. Saya lihat di sekitar di berapa itu 114 ya, 144 114 sorry di 114 terlihat kita lihat apabila terjadi break diikuti dengan volume yang besar diindikasikan dengan body yang besar juga. Demikian Pak Yudi. Oke teman-teman, Japanese yen masih menarik diperhatikan dari fundamental ataupun teknikal, jadi punya kans penting ya. Tapi perlu diingat bahwa memang pada saat sekarang ini 115 sebagai titik high yang diuji oleh Japanese yen menunjukkan tanda-tanda untuk market sedikit bereaksi antara buyer dan seller, karena jika kita perhatikan volume perdagangan yang semakin mengecil dari setiap candle, ini mungkin pelaku pasar lagi menunggu reaksi terhadap fundamental. Oke, ini ada emas. Emas juga ini monthly saya ambil, bahkan kemarin juga Pak Dwi sudah membahasnya. Penurunan yang terjadi dari kondisi untuk saat sekarang ini, di mana low yang terbentuk kurang lebih di 1180-an ini sudah terbreak kondisinya, di mana jika kita perhatikan kembali, maka ada satu acuan kembali untuk melihat titik low sebelumnya, ini di tahun 2009, yang mungkin juga menjadi tujuan untuk pelemahan emas selanjutnya, di mana low ini juga adalah high di tahun 2008 yang teruji, yang memungkinkan sekali kita ambil untuk support kuat atau support strong di emas. Nah, kemarin juga ada laporan jumlah kepemilikan emas ya di ETF berbasis emas terbesar berkurang 1,8 ton
ini berubah angkanya menjadi 72,67 ton pada hari Rabu. Laporan ini Anda bisa baca di Monex News Daily Report, yang juga mungkin membuat emas kurang diminati terhadap pasar, karena untuk saat sekarang ini dominasi pasar akan tertuju kepada Amerika Serikat untuk apakah mereka memang akan menaikkan tingkat suku bunga, dan di bulan ini juga ada referendum untuk emas di Swiss ya. Kemarin juga sudah dibahas. Ini jadi satu bahan perhatian penting. Namun jika kita perhatikan permintaan pasar masih dalam kondisi downtrend, kita capture di monthly juga candlestick yang terbentuk dari beberapa bulan yang lalu juga belum ada menunjukkan penguatan. 104 1046,80-an. Jadi perhatian untuk saya khususnya atau untuk teman-teman, dan 1161 ini juga menjadi satu acuan penting untuk minggu ini, apakah harga mampu closing di bawah dari angka 1161. Nah, itu mungkin dari emas, Pak Dwi. Pak Dwi mungkin ada informasi tambahan untuk teman-teman. Tidak, saya melihat harga psikologis di 1000 apakah tercapai atau tidak, tinggal menunggu di angka tersebut, Pak. Silakan Pak Fauzi lanjutkan. Nah, oil ini yang menarik. Akankah harga oil terus menurun? Satu acuan penting ya buat teman-teman semua, buat saya juga, 74,10 harga yang sudah diuji oleh pergerakan pasar, di mana kemarin ekspektasi kita terhadap pergerakan oil adalah di support yang ada, tapi tetap saja belum mampu untuk membuat pembalikan arah terhadap pergerakan oil. Malah kalau kita perhatikan dari kondisi selanjutnya, 61,8% Fibonacci, tepatnya di angka 64,49, ini mungkin masih kelihatan dari Fibonacci, tapi yang jelas kondisi untuk selanjutnya di tanggal 27 November yang mungkin pimpinan OPEC ini akan mengadakan pertemuan, akan kemana harga minyak ini akan jadi satu bahan perhatian penting, karena akan membuat harga minyak akan terus tertekan atau akan kembali harga minyak dalam kondisi yang netral. Jika kita perhatikan merebaknya keyakinan bahwa OPEC tidak akan mengurangi output untuk mengurangi suplai minyak di pasar menjadi salah satu trigger untuk oil terus dalam tekanan. Kemudian di Cina juga yang mengalami perlambatan. Kita ketahui Cina sendiri untuk permintaan minyak adalah nomor 2 setelah Amerika Serikat, atau ekonomi nomor 2 setelah Amerika Serikat, mengalami perlambatan yang juga tentunya akan menghambat ya, atau membuat permintaan minyak terhadap Cina ini mengalami perlambatan yang tentunya membuat harga minyak semakin tertekan dalam kondisi ini. Dan juga di situ ada satu gambar. Ini orang terpenting di Arab Saudi, Ali Ain-Naimi. Dia mengatakan, kami tidak menentukan harga minyak dunia, pasar yang menentukan. Jadi Arab Saudi juga dari kondisi yang dia utarakan belum cukup mau untuk suplainya dikurangi atau produksi dari Arab Saudi juga dikurangi. Tapi yang jelas tanggal 27 November kalau saya tidak silap ya Pak Dwi, itu akan ada pertemuan antara pemimpin OPEC di bulan ini. Pak Dwi, mungkin ada tambahan mungkin dari informasi oil ini, Pak. Oke, tidak ada. Sebetulnya dari oil sendiri nampaknya akan terus tertekan seiring dengan penguatan dolar, kemudian juga dari fundamental oil sendiri belum ada suatu trigger untuk poin reversal untuk uptrend lagi untuk the oil. Saya rasa cukup sekian Pak Yudi ya, morning briefing untuk kali ini tanggal 14 November. Saya simpulkan dari beberapa data yang ada, terlihat US dollar masih dalam keadaan penguatan mengarah ke 88,50. Sementara pound sterling terus tertekan mengarah bearish
hingga ke level terendah hari ini di 1.567. Kemudian oil terlihat barusan juga tren masih dalam keadaan down juga seiring dengan fundamental data-data yang ada. Demikian morning briefing kali ini pada tanggal 14 November. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan. Kemudian juga seluruh informasi ini merupakan informasi terbaik yang kita punya. Di samping ada informasi penting lainnya yang mungkin tidak terangkum pada morning briefing kali ini.